Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Busro Islami, coba kalian lihat cuplikan berikut ini. Nah, berangkat dari video barusan, ternyata belum lama ini Israel dibantu dengan beberapa media barat kompak menyebarkan kebohongan jika mereka telah memenangkan pertempuran melawan Hamas. Cek per cek, cara itu dilakukan Israel agar mereka mendapat pujian dari berbagai pihak, terkhusus dari sekutunya. Sebab kenyataan yang terjadi di lapangan, Israel menderita banyak kerugian. Lantas seberapa besarkah sebenarnya kerugian yang dialami Israel? Terus tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang. Memang terdengar aneh jika ada sekelompok manusia yang ingin mendirikan sebuah negara, tapi untuk mewujudkannya harus dengan merebut tanah, mengusir hingga menghilangkan nyawa banyak orang. Tapi tak heran, begitulah Zionis Israel. Sudah lebih dari 7 dekade lamanya mereka tak pernah berhenti menjajah Palestina dan mengambil paksa tiap-tiap senti tanah penduduknya. Lihat saja betapa mencoloknya perbedaan peta wilayah Palestina sejak Yahudi diperkenalkan dengan gerakan atau doktrin Zionis. Hanya dalam waktu setahun saja wilayah Palestina yang dulunya seluas ini di tahun 1946 tiba-tiba menjadi seperti ini di tahun 1947. Sekarang nama Palestina bahkan sudah hilang dari peta versi Google Maps dan hanya menyisakan beberapa daerah seperti Gaza dan sedikit di tepi barat kota Yerusalem. Tentu secara kasat mata, bertahan hidup di tanah yang luasnya tak seberapa dibanding Israel adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Terlebih lagi kita juga sering mendengar jika kehidupan warga Palestina yang ada di Gaza maupun yang ada di tepi barat kerap diperlakukan tak manusiawi. Aktivitas keseharian serta ibadah mereka dibatasi. Pasokan listrik tak memadai sampai pasokan makanan pun jauh dari kata cukup. Namun menariknya, sekalipun Palestina saat ini hanya menyisaikan Gaza, beberapa daerah di tepi barat, siapa sangka jika dua daerah tersebutlah yang menjadi basis kekuatan para pejuang Palestina agar negara mereka tidak sepenuhnya dikuasai oleh Zionis Israel. Buktinya, meski Israel terus membombardir Gaza dengan dalih serangan balasan atau operasi Badai Al-Aqsa 7 Oktober kemarin, para pejuang Palestina khususnya pasukan Hamas masih bisa melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap tentara Zionis. Yang tak masuk akal di saat pasukan Hamas membuat tentara Zionis kocar-kacir dengan serangan mematikan. Israel dibantu dengan media-media barat justru mengklaim jika mereka telah mengalahkan Hamas. Memang tak bisa dipungkiri, apabila membandingkan jumlah korban dari kubu Palestina dan Israel, mau tak mau kita harus menghela nafas yang sangat panjang. Pasalnya terhitung hingga 18 Desember 2023, jumlah korban yang tewas dari warga Palestina sudah mencapai angka 19.453 jiwa. 52.286 orang terluka, dan sekitar 8.000 orang lainnya hilang. Sedangkan dari kubu Israel sendiri, jumlah korban tak berubah dari tanggal 7 Oktober di mana yang tewas mencapai angka 1.139 jiwa dan 8.730 lainnya luka-luka. Meski demikian, angka tersebut tak bisa digunakan oleh Israel untuk mengklaim kekalahan Hamas, sebab kita semua tahu korban yang angkanya hampir menyentuh 20.000 jiwa itu merupakan warga sipil Palestina yang tewas akibat serangan membabi buta Israel. Lain halnya dengan Hamas, selama konflik yang melibatkan pejuang Palestina saat itu pecah, mereka sama sekali tak pernah menjadikan warga sipil Israel sebagai target utama. Sayangnya, Zionis Israel justru berkali-kali menyebarkan propaganda bahwa Hamas menargetkan dan membunuh warga sipil. Jika ditelusuri, klaim yang menyebutkan kemenangan Israel dari Hamas pertama kali disebarkan oleh Komandan Korps Lapis Baja IDF bernama Hisham Ibrahim.
Pengakuan tersebut keluar setelah tentara Zionis membombardir jalur Gaza pasca jeda kemanusiaan. Menurutnya, tujuan pertempuran di bagian utara hampir tercapai. Kami mulai memperluas manuver darat ke wilayah lain di jalur Gaza dengan satu tujuan, menggulingkan kelompok teroris Hamas. Klaim kemenangan itu juga semakin digembar-gemborkan setelah tentara Zionis berhasil menemukan terowongan tempat persembunyian Hamas, seperti cuplikan video yang kalian lihat di awal tadi. Akan tetapi, bukan Israel namanya jika tak menyebarkan kebohongan. Bagaimana tidak, sekalipun tentara Zionis mampu memperlihatkan bukti jika mereka menemukan terowongan Hamas, namun di sebuah akun media sosial milik Hamas tertulis sebuah pesan untuk Israel. You arrive. Dari pesan tersebut, semakin bisa kita simpulkan bahwa sampai sekarang ini Israel belum memenangkan konfliknya dengan Hamas. Klaim jika Zionis sudah tahu sebentar lagi mengalahkan Hamas memang terdengar berlebihan, sebab beberapa media lain justru memberitakan jika tentara Zionislah yang berhasil dikalahkan. Satu di antaranya memberitakan bahwa 2.000 personel tentara Zionis ketakutan dan memilih untuk kabur dari medan perang daripada harus berhadapan dengan Hamas. Kabar itu tak mengherankan, sebab tanggal 20 kemarin Hamas merilis sebuah poster yang berisi laporan pertempurannya selama 72 jam terakhir. Dalam poster tersebut tertulis, 41 unit tank Zionis telah mereka hancurkan, 25 tentara musuh tewas dalam kontak senjata, 2 tentara musuh tewas karena ranjau, 1 tentara musuh tewas karena penembak jitu, 7 lainnya tewas setelah diserang dari titik nol, 2 unit kendaraan lapis baja hancur akibat serangan dari terowongan, 1 markas tentara Zionis hancur dibom, 5 markas lainnya dikepung, 3 roket ditembakkan, dan 4 mortir berhasil mengenai sasaran. Selain itu, pada tanggal 4 Desember 2023, beberapa hari setelah Zionis mengklaim kemenangannya, pasukan sayap militer Hamas yaitu Brigade Al-Qassam membantah klaim itu dengan melancarkan serangan yang membuat Zionis kocar-kacir. Pasalnya, hanya dalam waktu 24 jam, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka menghancurkan 28 kendaraan Israel di beberapa lokasi konflik. Mereka juga mengatakan berhasil membunuh sejumlah tentara IDF dari jarak nol di bagian utara jalur Gaza dan membom Tel Aviv dengan 1 rudal. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, juga menambahkan bahwa pejuang Al-Qassam menargetkan pasukan Israel yang menyerang dengan peluru anti-tank dan perangkat anti-personel sehingga menyebabkan kematian para pasukan penjajah yang jauh berbeda dengan pasukan pejuang Palestina lainnya. Pasukan sayap militer jihad Islam yakni Brigade Al-Quds juga melaporkan bahwa mereka telah menghancurkan sejumlah kendaraan militer IDF dengan peluru tandem dan bentrok dari jarak nol di daerah Sheikh Ridwan Gaza di bagian selatan kota Gaza. Pasukan Brigade Al-Qassam juga membombardir tentara Israel dengan mortir kaliber berat. Bahkan pejuang Palestina tersebut menghujani pemukiman Natif Hot dan Derot di Israel dengan rentetan roket. Tak ketinggalan, dari bagian timur kota Gaza, tepatnya di Jalan Poros Alto Gado, pasukan Brigade Al-Quds juga mengaku telah meledakkan sebuah kendaraan militer Israel dengan senjata yang disebut FAR. Di bagian timur Gaza lainnya, yaitu di daerah Al-Fallujah, pasukan Hamas turut melumpuhkan pasukan khusus Zionis yang berada di sebuah gedung di sebelah timur Bait Laya dengan menggunakan peluru TBG. Bahkan pejuang Al-Qassam juga menghancurkan tank Zionis yang menyusup dengan rudal Al-Yasin 105. Asal kalian tahu, peluru TBG dan Al-Yasin adalah peluru yang dirancang sendiri oleh Brigade Al-Qassam dengan kapasitas penghancur yang tinggi. Senjata ini mulai beroperasi selama pertempuran Badai Al-Aqsa. Menurut laporan Yemen Press, agensi misil atau rudal Al-Yasin memiliki kaliber 105 ber 64 mm dengan bobot 4,5 kg dan ditembakkan menggunakan RPG dengan jangkauan efektif 100 meter dan jangkauan destruktif 150 meter.
Dengan adanya serangan pejuang Palestina dari utara, timur, hingga selatan daerah Gaza, ditambah serangan tanggal 20 Desember yang baru saja kalian simak, bisa kita nilai bahwa Israel lah yang selama ini terpojokkan. Tak heran, dalam kondisi seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Zionis Israel hanyalah menyebar kebohongan jika mereka telah mengalahkan para pejuang Palestina. Sahabat beriman, bagaimana pendapat kalian dengan perjuangan para pejuang Palestina yang berhasil membuat Israel kocar-kacir? Dan apa satu kata yang pantas untuk Zionis Israel? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.